Sumbing adalah sebuah pengalaman indah dan tak terlupakan karena akhirnya bisa melihat indahnya sabana hijau, gagahnya Sindoro dari seberang, dan menghargai kebersamaan dalam sebuah pendakian. September 2025, saya yang biasa mendaki tektok akhirnya memutuskan untuk camp pertama kali di Gunung 3000-an MDPL. Menjadi pendakian Jawa Tengah kedua setelah pertama melakukan tektok ke Slamet via Dipajaya. Sebenarnya ini sangat keluar dari zona nyaman, karena bisa dibilang saya jarang sekali melakukan camp. Selain karena tidak mau berhubungan dengan udara dingin, menurut saya tektok lebih ringkas dan hemat waktu. Perlu dijadikan catatan, tektok yang saya lakukan di sini dalam rangka persiapan restoran atau sekedar latihan menjaga kondisi dan ritme berlari di alam. Pendakian Sumbing ini berawal dari gagalnya rencana untuk pergi ke Ranukumbolo. Dikarenakan sistem war yang sepertinya mustahil untuk didapat, kami pun mengubah destinasi pendakian menjadi Gunung Sumbing. Sumbing via Batursari kami pilih karena berdasarkan riset, trek yang akan dilalui cukup bersahabat dibandingkan jalur lain. Terlebih kami membawa banyak wanita, agak riskan jika mengajak mereka ke jalur yang panjang atau yang ekstrim. Via Batursari juga tersedia banyak mata air di sepanjang jalur. Total akan ada 3 mata air yang bisa didapatkan dan di area camp pun tersedia toilet. Nyaman bukan? Perjalanan dimulai dengan menaiki bis Sinarjaya dari Bandung menuju Terminal Mendolo, Wonosobo. Sepanjang perjalanan saya habiskan dengan tidur, menyimpan energi agar begitu pendakian tidak lemas. Paling tektok menjadi paling mendaki di Terminal Mendolo. Seperti biasa, sebelum memulai kita beli dulu logistik yang diperlukan selama di trek. Sekarang menuju pasar, beli beberapa logistik. Kita belanja logistik di pasar Wonosobo sama tim Sumbing. Ada Kiki. Ya, ada Kiki. Ada Kiki. Ada Niki. Ada Akid sang konten kreator dan Surya dan Robi. Pertama kali nge-camp. Biasanya cuma tektok, sekarang nge-camp. Tiro 34. Sekarang kita registrasi si Maxim 9 orang. Ya, itu sih formulir. Ya, depan belakang. Kasih. Oke. Sama ketua regu seperti biasa. Bagaimana Kit? Dari base camp ke pos 1, kami pergi menggunakan ojek untuk menyingkat waktu pendakian. Gak perlu gengsi, lumayan meringankan beban carrier meskipun hanya beberapa menit saja. Terima kasih kepada ojek penyelamat ojek. Jadi untuk kalian yang bertanya-tanya apakah worth it naik ojek Sumbing, worth it, betul? Soalnya
nanjak banget ya sih bang. Worth it. Meskipun datang-datang kabut begini ya. Kan konsepnya emang ini pendakian Gerengseng gitu kan. Pendakian on kit? Gerengseng, pendakian Gerengseng. Oke. Sumbing Gerengseng. Gak jauh dari pos 1 udah mau sampai puncak. Puncak. Bentar lagi kita puncak guys. Kemudian, dikarenakan pada saat itu long weekend dan khawatir area camp penuh, saya dan salah satu teman berinisiatif untuk membawa tas berisi tenda untuk mengamankan spot dan memasang tenda agar begitu teman-teman datang bisa langsung beristirahat. Ke Sumbing. Berdua dengan Robby, tapi Robby spek porter. Menikmati setiap langkahnya cenah. Sumbing via Batursari. Kita duluan dari rombongan karena antisipasi pasang tenda. Jadi kita pace up dikit. Vegetasi mulai rapat. Tadi agak kebuka kan di awal karena udah mulai rapat dan jalan juga udah mulai menyempit. Pos 2 akan banyak menemukan trek terjal. Nggak terjal juga sih, tapi trek yang cukup memanaskan paha, apalagi kalau bawa carrier. Beberapa kali bertemu trek dengan yang lumayan tinggi. Ya inilah bonus Batursari. Landai tapi dikit. Tanjakan mulai banyak. Nafas dulu bentar. Maju dikit-dikit. Tapi tenang aja, di sini banyak mata air tuh. Banyak pipa, jadi kalau mau kesini bawa air secukupnya aja. Mungkin 1,5 liter cukup lah. Dan sisanya ambil dari mata air. Pos 3 1 jam 52 menit. 7 rombongan lain masih di bawah. Pos 3 kondisi trek semakin tajam, semakin nanjak, semakin panas. Sampai pos 4 2,5 jam. Kabut. Ya, nggak jauh dari pos 4 ada campground Petai Cina, tapi ya tertutup seperti ini. Ada beberapa yang lagi nge-camp juga.
Pokoknya Sumbing via Batursari. Setelah pos 4 Petai Cina tuh trek nanjak terus. Nanjak tuh. Dan nanjaknya tuh nggak ada habisnya. Dikasih harapan dengan view terbuka. Dikirain udah area camp, tapi bukan. Jadi ya banyak-banyak bersabar aja. Nih, nanjak kan, belok kan, masih nanjak juga. Dan ujungnya masih kelihatan jauh. Sumbing via Batursari ini gak ada ngasih muluk-muluk puncak sekian meter, puncak sekian kilometer, tapi dari bawah udah ditunjukin kalau puncak ke sini. Jadi memang tujuan kita puncak. Alhamdulillah. Begitu sampai di area camp, saya dibuat takjub karena Sindoro tampak terlihat gagah berdiri di seberang sana. Indah ditemani balutan awan, serta cahaya matahari yang perlahan meredup. Magis. Video kan? Lihat ke belakang aku ini ya, belakang aku ini Sindoro. Karena tahu bagaimana hidup. Backlight banget. Selama di tenda, saya tidak banyak merekam. Fokus menghabiskan momen bersama teman-teman hingga tidak terasa summit pun tiba. Awalnya saya tidak berencana untuk melakukan summit, karena saya rasa memandang view dari campground sudah sangat cukup. Ditambah didukung cuaca yang begitu cerah, membuat sunrise akan terasa begitu syahdu. Tapi akhirnya saya pun tetap summit juga. Summit yang amat sangat kesiangan karena baru mulai pukul 4.30 pagi. Dan itu pun dilakukan dengan santai, karena kami banyak makan dan ngobrol selama di trek. Ya, sekarang jam 4 summit attack yang kesiangan sebenarnya mah. Cahaya dong. Nah, kesiangan summit attack. Orang-orang udah ke atas dari jam 2. Dan Kita baru mulai jam berapa? 4 lebih. Lebih setengah 5 malah. Bersama rombongan, Hai guys. nggak tahu rombongan apa. Alhamdulillahnya hari ini full cerah. Dari pagi, siang, sore, malam dari kemarin lah ya. Tidur juga nggak yang dingin-dingin banget. Jadi alhamdulillah. Nih, kondisi treknya begini. Dari Lembah Suci menuju pos 5. Nah, gitu aja. Karena Batursari adalah sunset camp, jadi untuk sunrise nggak kelihatan. Nah, sunrise-nya ada di sebelah sana. Sedangkan ini bulan lagi cantik-cantiknya. Nggak kelihatan karena kameranya wide. Mau lihat gimana Sindoro dari Sumbing?
masuk di Pulau Gerian. Sumbing 6 sampai 7 September 2025. Full cerah. Sumbing via Batursari menyuguhkan rute yang sangat bersahabat dalam tanda kutip. Karena sebersahabat-bersahabatnya gunung tetap harus dibekali dengan persiapan fisik yang matang dan juga persiapan logistik yang juga matang. Dengan melimpahnya mata air di sepanjang jalur, banyak bonus di trek, serta pemandangan yang disuguhkan amat sangat indah, rasanya memang Sumbing via Batursari cocok bagi pemula. Pendakian hari itu pun ditutup dengan kembali pulang ke Bandung dan sampai bertemu di pendakian selanjutnya. Siap-siap. Nggak bisa bang. 2,7.